Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada bintang yang terlintas. Ku bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to FM Review. Kali ini gue bakal review film Rangga dan Cinta yang baru rilis tanggal 2 Oktober kemarin. Jadi film Rangga dan Cinta ini merupakan remake dari film Ada Apa Dengan Cinta yang rilis tahun 2002. Film ini juga masih diproduksi sama Miles Production. Oke, sebelum masuk ke review, kita kenalan dulu sama pemain-pemainnya. Yang pertama ada Cinta yang diperanin sama Leia Frinzi, yang dulunya diperanin sama Dian Sastro. Terus ada Rangga yang diperanin sama El Putra Sarira, yang dulunya diperanin sama Nicholas Saputra. Terus ada Maura yang diperanin sama Kiandra Sembel, yang dulunya diperanin sama Titi Kamal. Terus ada Mili yang diperanin sama Katiana Mawira, yang dulunya diperanin sama Sisi Presilia. Terus ada Carmen yang diperanin sama Daniela Tumiwa, yang dulunya diperanin sama Adiana Wirasti. Terus ada Alia yang diperanin sama Yasmin Nadia, yang dulunya diperanin sama Ladia Sheryl. Terus ada Borne yang diperanin sama Raffi Sudirman, yang dulunya diperanin sama Fabian Ricardo. Kemudian juga ada Mamet yang diperanin sama Rafli Altama, yang dulunya diperanin sama Denis Adiswara. Oke, kita masuk ke bagian reviewnya. Jadi untuk film Rangga dan Cinta ini konsepnya itu kayak drama musikal. Dan menurut gue sih konsep drama musikal ini tuh cukup oke, meskipun ada scene yang menurut gue kurang pas atau gimana gitu dari konsep drama musikalnya ini. Nanti bakal gue bahas. Oke, sekarang kita bahas ke pemerannya dulu. Untuk pemeran Cintanya menurut gue dari postur tubuh dan perawakannya mirip sama Cinta yang versi Dian Sastro. Terus juga suaranya juga mirip, judesnya dapet. Cuman ada beberapa scene yang menurut gue actingnya dia tuh kurang gitu. Kayak contohnya waktu Alia masuk ke rumah sakit kan si Cinta dimarahin sama Maura. Terus kan si Cintanya itu kan nangis. Nah di sini acting si Lia Prince itu kurang gitu. Kelihatan gitu kayak air matanya tuh gak keluar gitu. Kalau soal paras udah jelas lah ya, lebih cantik Dian Sastro. Lea Prince gak bisa ngalahin manisnya Dian Sastro waktu di film AADC yang pertama. Lanjut ke pemerannya Rangga. Nah kan Rangga tuh kan karakternya pendiam, cuek, introvert. Nah pas diperanin sama Nicholas Saputra tuh tetap kelihatan cool gitu sosok Rangganya itu. Cuman pas di film Rangga dan Cinta ini yang versi El Putra Sarira, Rangga tuh malah jadi kayak cowok kaku yang canggung aja gitu. Terus lanjut ke pemerannya Alia yang versi baru. Di sini menurut gua Alia tuh kurang gitu. Kan ceritanya dia itu kan anak dari keluarga yang bermasalah, suka dikasarin sama bapaknya. Nah cuman di sini tuh gua lihat Alia tuh kayak yang fresh aja gitu tampilannya, badannya juga ngisi, beda sama Alia yang versi dulu gitu, kayak kasihan gitu kelihatannya tuh kurus. Nah kalau soal pemerannya Carmen, Mili, Maura sama Mamet, gua gak terlalu mempermasalahin. Dan by the way gue lihat Katiana Mawira di sini tuh kayak sepintas menurut gua mirip sama Chelsea Islan waktu di series Tetangga Masa Gitu. Kita lanjut ke yang selanjutnya, pemerannya Borne. Nah menurut gua Borne yang versi baru ini tuh kayaknya satu-satunya yang paling oke di antara cast film Rangga dan Cinta lainnya gitu. Seremnya dapet gitu. Oke, sekarang kita masuk ke konsep drama musikalnya. Menurut gua sih konsep drama musikalnya oke, cuman ada satu scene yang menurut gua gak masuk gitu. Yang waktu gengnya si Borne mau ngehajar si Rangga, kan mereka itu nyanyi dulu sambil ngedance gitu pas mau ke tempatnya Portliman. Dan menurut gue sih oke yang bagian itu, cuman pas gengnya si Borne nyampe ke tempat Palawadiman, mereka itu masih nyanyi sama dance gitu. Ngapain coba? Harus banget gitu kah?
adegan mau ngehajar orang tapi nyanyi-nyanyi dulu di depan orangnya pas mau ngehajar. Nah terus juga ada adegan ketika Cinta mimpiin si Alia meninggal gitu. Nah itu kan di situ ada orang-orang pakai baju hitam terus matanya diitemin. Itu buat apa gitu? Terus dari setting waktunya kan kalau di film AADC yang tahun 2002 itu kan settingnya itu tahun 2000-an awal sesuai sama tahun rilis filmnya. Nah di Rangga dan Cinta ini settingnya tuh sama tahun 2000-an awal juga gitu. Bisa dilihat dari ketika Cinta sama Alia teleponan, HP-nya jadul. Nah kenapa gitu settingnya tuh harus tahun 2000-an awal juga gitu? Kenapa settingnya tuh gak di era sekarang aja gitu, di era modern? Terus juga dari dialognya, kenapa gitu harus plek ketiplek sama versi orinya gitu? Lu tau kan adegan waktu Cinta marahin Rangga yang di lapangan basket, itu kan salah satu adegan yang paling ikonik gitu di film Ada Apa Dengan Cinta tahun 2002. Nah di adegan ini tuh kan Dian Sastro tuh belepotan pas ngomong salah temen-temen gue, dan harusnya kalau gak salah dengar, harusnya kan adegan itu tuh di-cut sama sutradaranya, tapi gak di-cut karena kelihatan lebih natural gitu. Nah pas adegannya itu direka ulang di film Rangga dan Cinta, gue tuh gak dapat feel yang sama kayak di Ada Apa Dengan Cinta gitu. Lagian kenapa juga gitu dialog sama adegannya tuh harus sama, harus mirip gitu, harus plek ketiplek, terus pakainya juga sama. Kenapa gak bikin versi tersendirinya aja gitu? Coba hadirkan sesuatu yang baru. Contohnya scene yang pas Rangga main piano terus nyanyi sama si Cinta. Nah itu bagus tuh kan, itu beda sama yang versi AADC tahun 2002. Terus kan mereka abis itu main ke Photobox. Nah itu kan bagus, beda dari versi yang 2002. Nah terus gue kira tuh pas si Cinta udah beres dari studio musik itu kan mereka jalan ke yang ada tukang kacang rebus itu. Nah gue kira tuh di film Rangga dan Cinta si Cintanya juga bakal beli kacang rebus juga gitu, ternyata nggak dilewat. Nah menurut gue itu bagus, jadi beda gitu. Terus ada satu scene yang menurut gue kurang waktu Rangga perpisahan sama Cinta di airport. Kan Rangga udah say goodbye sama si Cinta, tapi balik lagi. Nah pas Rangga balik lagi tuh, pas Rangga balik badan nyamperin si Cinta lagi, gua kira bakalan ada adegan kissing gitu loh. Tapi ternyata Rangga sama Cinta tuh cuma nempelin jidat mereka doang. Ngapain coba? Kalau misalkan mau nempelin kening, harusnya sih sebelum Rangga itu mau ngelanjutin lagi ke bandara, atau mendingan gak usah sekalian. Soalnya kan biasanya kalau misalkan di film-film drama atau film romance lain, kalau misalkan si pasangannya misalkan udah pergi terus balik lagi, biasanya itu bakal ada adegan kissing gitu. Mungkin saudaranya emang gak mau gitu ada adegan kissing, dan gue juga gak masalah, dan bukan berarti gue juga mau ada adegan kissing pas di airport sama kayak di AADC yang pertama. Cuman apa ya, pas Rangga balik badan lagi cuman buat nempelin jidat doang tuh kayak apaan sih gitu loh, kayak gak masuk gitu lah adegannya. Atau paling enggak kan bisa cuman cium keningnya doang gitu loh. Oke, mungkin segitu aja review dari gua untuk film Rangga dan Cinta. Intinya film ini tuh gak bakal bisa menyamai kesuksesan film Ada Apa Dengan Cinta yang tahun 2002, bahkan mendekati pun gak bisa gitu. Oke, untuk final score dari gua 6,5/10. Oke, mungkin segitu aja. Sampai jumpa di review yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.